Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengarannya ada yang belum makan siang ya? Belum nambah. Tidak apa-apa, sekali lagi ya, karena salam itu doa. Mudah-mudahan kita bisa saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdalil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala aidan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Wa qala aidan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Majelis Taklim Khairun Nisa, Ibu Haja Endang. Semoga Allah panjangkan umurnya dan diberikan keberkahan untuk senantiasa beribadah dan beramal soleh. Yang kita hormati pembawa acara yang saya belum tahu namanya. Begitu juga ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Kebetulan juga saya tidak punya daftar hadirnya. Yang kenal cuma Bu Vera. Tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim saya kepada ibu-ibu sekalian. Semoga kita semuanya senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa di siang hari ini, di waktu-waktu yang banyak orang terlelap dalam tidurnya, istirahatnya, tapi jamaah ibu-ibu Khairun Nisa, mudah-mudahan sama dengan namanya, wanita terbaik, insyaallah, ringan langkah kakinya, ringan badannya, mudah-mudahan juga hatinya dan pikirannya untuk hadir di masjid ini, di majelis ini, tiada lain tiada bukan dalam rangka untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan
atas junjungan kita, suri teladan kita dalam segala hal kebaikan, yang mencintai kita melebihi cinta kita kepadanya, yang peduli kepada kita di dunia sampai di akhirat, bahkan pada saat-saat akan dicabut nyawanya, kitalah yang dipanggil-panggilnya, kitalah yang disebutnya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surga Firdaus bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Nabi, kalau kita minta surga jangan tanggung-tanggung. Kita mintanya surga Firdaus, walaupun kita tahu diri kita bahwa tidak pantas, tetapi kata Nabi, kalau minta surga jangan tanggung-tanggung. Dan surga yang paling tinggi adalah surga apa? Surga Firdaus. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pada hari ini insya Allah kita kembali untuk talabul ilmi dan bersilaturahim. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah dunia akhirat. Fokus kajian kita pada kesempatan ini insyaallah kajian Al-Quran surat Al-Infitar. Surat Al-Infitar. Kalau berdasarkan urutan di dalam mushaf Al-Quran, itu di urutan ke-82. Seperti biasa, sebelum kita membahas pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari surat ini, terlebih dahulu kita membaca dulu ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dan keberkahan dari membaca kalam ilahi, firman Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf mendapatkan satu pahala dikali 10, jadi 10 pahala satu huruf. Kalau Idul Kurban, pahalanya dihitung berdasarkan bulunya. Kalau baca Al-Quran dihitung berdasarkan hurufnya. Sudah siap ibu sekalian? Yang tidak punya mushaf di sini juga ada nih, tertera di mulai di halaman 2 ya. Saya baca kemudian ibu-ibu ikut ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ
ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما كلا بل تكذبون بالدين تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا 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 والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم صدق الله العظيم Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan min ahlil Quran. Begitu juga anak cucu keturunan kita dijadikan oleh Allah sebagai ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah baca, Masya Allah, mendengar bacaannya luar biasa bagus sekali. Karena keroyokannya. Kalau satu-satu, insya Allah
Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya kita masuk mempelajari secara ringkas isi daripada surat Al-Infitor ini. Surat Al-Infitor dari kata infatara yanfatiru infitor, artinya terbelah. Diambil dari kata yang ada di dalam ayat pertama, idzas sama'u fatarat. Idzas sama'u fatarat. Maka infatarat itu fi'il madhi, yanfatiru fi'il mudhari, infitor namanya isim masdar. Apabila langit terbelah. Surat ke-82 kalau berdasarkan urutan Mushaf Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, 114 surat, termasuk dalam golongan surat-surat Makkiyah. Di dalam Al-Quran surat itu ada dua, ada Makkiyah, ada Madaniyah. Makkiyah dari kata Makkah, Madaniyah dari kata Madinah. Makkiyah artinya surat atau ayat yang turun di kota Makkah dan sekitarnya sebelum hijrah. Sedangkan surat atau ayat Madaniyah adalah yang turun di kota Madinah dan sekitarnya setelah hijrah. Jadi harus ada tambahan sebelum setelah hijrah. Itu definisi yang disepakati oleh ulama, yang merupakan pendapat jumhur ulama. Karena ada juga yang mendefinisikan Makkiyah surat atau ayat yang turun di kota Makkah, Madaniyah yang turun di kota Madinah. Padahal kenyataannya tidak semua, atau ada surat dan ada ayat yang turun bukan di kota Makkah saja, bukan di kota Madinah saja, tetapi di luar kota Makkah dan di luar kota Madinah. Begitu juga sebelum hijrah. Semua ayat yang turun setelah hijrah namanya Madaniyah. Semua ayat dan surat yang turun sebelum hijrah namanya Makkiyah. Surat ini di dalamnya terdapat pokok-pokok kandungan pembahasan yang nanti kita akan baca satu persatu ayat demi ayat. Yang pertama, surat ini menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi pada hari kiamat. Bicara tentang salah satu yang wajib kita imani, bahkan bagian dari rukun iman, al-imanu bi yaumil qiyamah, iman kepada hari kiamat. Al-Quran banyak sekali mengingatkan kita tentang kehidupan hari kiamat. Sebab manusia ini kalau tidak diingatkan dengan hari kiamat, kadang-kadang lupa. Padahal tujuan utama kita kan hidup ini dalam perjalanan, kita sedang menuju kepada hari kiamat, hari akhirat. Seperti orang yang musafir, seperti orang yang dalam perjalanan. Dia mampir di satu daerah, di satu tempat transit, nah dia asik di situ, lupa tujuannya. Kira-kira ada nggak orang yang seperti itu di dunia ini? Jadi mampir di dunia ini kan mampir kita di dunia, tapi karena keasikan tergoda dengan silaunya dunia, maka dia asik di dunia dan seakan-akan melupa akhirat. Maka Al-Quran hadir diantaranya sering mengingatkan kita tentang hari kiamat. Dan ada satu hadis Nabi yang mengatakan bahwa ketika ditanya kenapa Nabi beruban,
Walaupun ubannya Nabi itu dalam satu riwayat dikatakan ketika beliau wafat hanya sekitar 20 helai rambutnya yang beruban. Ya, jadi kalau ada yang menggambarkan Nabi, ada yang bermimpi melihat Nabi rambutnya putih semua, yakin itu bukan Nabi. Jadi mimpi-mimpi kita ini harus juga dikonversi dengan hadis-hadis yang sahih. Ada saya ini mimpi lihat Nabi ketemu, gimana gambarannya? Nabinya itu putih rambutnya semua, itu berarti bukan Nabi. Ya jangan-jangan itu film-film apa? Film-film Korea gitu kan? Ya pemeran film di sinetron. Jadi ada ciri-ciri Nabi itu. Dan kata Nabi, ibu sekalian saya hormati, syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Yang membuat Nabi stres, membuat Nabi bisa beruban itu gara-gara hari kiamat. Ketika melihat hari kiamat. Kalau Nabi saja yang dosanya diampuni oleh Allah dibuat stres oleh hari kiamat, apalagi kita yang banyak dosa, banyak kesalahan kita bukan Nabi, bahkan Nabi palsu pun kita bukan siapa-siapa. Masya Allah. Maka mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi peringatan bagi kita untuk senantiasa ingat tentang tujuan akhir perjalanan kita, yaitu hari akhirat. Yang kedua, peringatan manusia agar tidak terpedaya sehingga durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa orang tidak beribadah kepada Allah? Karena ada gangguan. Bisa berupa gangguan ilmu. Ada orang ditanya kenapa tidak ibadah? Saya nggak tahu. Ada yang gangguan fisiknya. Seperti orang-orang yang berangkat haji. Tidak bisa berangkat haji, kenapa? Ada gangguan fisik. Ada pembatasan usia, pembatasan fisik. Ya. Dan ada juga memang dihalangi oleh karena kejahilan, kedurhakaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, penjelasan bahwa adanya malaikat yang selalu menjaga dan mencatat segala amal perbuatan manusia di masa hidupnya, baik amal baik maupun amal buruk. Jadi ada malaikat-malaikat yang senantiasa mengawasi kita dan mencatat semua apa yang kita lakukan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kalimat yang terlontar dari mulutnya kecuali ada malaikat yang mengintai dan yang mencatat. Nanti juga akan kita jelaskan ayat-ayat mana yang berbicara tentang hal tersebut. Kemudian yang keempat, yang terakhir, diceritakan bahwa di hari kiamat seseorang tidak akan lagi bisa menolong orang lain, sebab hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku pada hari kiamat. Jadi kalau di dunia ini kita ada kesusahan, ada kesulitan, bisa minta bantuan dari saudara, dari teman dan sebagainya. Di akhirat tidak ada lagi. Itu pokok-pokok yang dibicarakan dalam surah Al-Infitor yang nanti akan kita bahas satu ayat demi ayat insya Allah. Kemudian selanjutnya kandungan dan keutamaan dan manfaat surah Al-Infitor. Jadi kita sebutkan ada 4. Yang pertama, surat Al-Infitor adalah termasuk dalam Al-Mufassal. Surat-surat Al-Mufassal yang diberikan kepada Nabi SAW sebagai tambahan, sehingga beliau memiliki keistimewaan dan keutamaan dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Diberikan kepada beliau Al-Quran, di dalamnya surat-surat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang membuat semakin mulia beliau, semakin istimewa dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Apalagi beliau sebagai khatamul anbiya wal mursalin, sebagai penutup daripada seluruh nabi dan
dan Rasul. Yang kedua, surat ini dapat dijadikan wasilah melihat Allah tanpa penghalang di akhirat. Hasan Husain Ali Al-A'la berkata, saya mendengar Abu Abdillah berkata, barang siapa yang membaca dua surat ini dan menjadikan keduanya pada matanya di dalam salat fardu dan salat sunnah, maksudnya dibaca di dalam salat fardu dan salat sunnah. Kalau kita salat sendiri, yaitu idzas sama'un fatarat, surat Al-Infitar, idzas sama'un fatarat, surat Al-Infitar, dan idzas sama'un syaqqat, surat Al-Insyiqaq. Tiada penghalang yang menghalanginya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pemisah yang memisahkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ia senantiasa melihat Allah, dan Allah juga melihatnya hingga ia selesai dilihat. Karena seperti sama-sama kita ketahui, ibu-ibu sekalian saya hormati, puncak kenikmatan penghuni surga adalah apa? Melihat Allah. Melihat Allah. Dan hukuman yang paling berat bagi manusia di akhirat ketika dihalangi tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia ini Allah tidak mungkin kita lihat. Nabi pun tidak melihat Allah. Walaupun di kalangan sahabat ada dua pendapat ya, ketika Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan, pendapat Aisyah mengatakan Nabi bertemu melihat Allah. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Nabi tidak melihat Allah. Jadi di dalam beragama ini dari sejak zaman sahabat saja sudah ada perbedaan pendapat. Jadi sesuatu yang biasa gitu kan. Itu padahal ini dalam persoalan-persoalan akidah kan. Apalagi kalau hanya sekedar teknis-teknis beribadah. Makanya beragam sekali. Kalau kita di dunia Islam ini beragam sekali. Kemana kita pergi, ke Mekah, ke Turki, ke Malaysia, Mesir, akan banyak sekali ragam-ragam bentuk-bentuk cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sesuatu yang biasa. Nah, jadi ini di poin kedua ini insya Allah memotivasi untuk kita bisa menghafal ya. Kalau dilihat dari ibu-ibu ini kelihatannya sudah hafal semua ya Al-Infitar. Insya Allah. Ya mudah-mudahan dengan keberkahan surat Al-Infitar ini di akhirat di surga nanti kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa berdialog dengan Allah tanpa laisa bainahuma turjuman. Dalam kata Nabi, dia bisa berbicara dengan Allah langsung, berdialog dengan Allah tanpa perantara, tanpa penerjemah. Insya Allah. Yang ketiga, ibu sekalian saya hormati, orang yang membacanya akan diselamatkan dari terbukanya aib dan dapat dijadikan doa atau wasilah agar terlepas dari penjara atau belenggu. Kata ulama termasuk kita ada masalah-masalah yang terasa seperti kita rasakan kalau kita ada masalah nih dalam hidup ini, seakan-akan kita terbelenggu, tidak mau ketemu orang, malu ketemu orang gitu kan, stres. Ini kata ulama bagus dibaca nih. Ya. Dan Al-Qur'an ini memang obat. Ya. Jadi Al-Qur'an secara umum adalah syifa. Makanya perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak yang rajin baca Quran, banyak hafal Quran, sering berinteraksi dengan Al-Quran, biasanya lebih sehat.
lebih awet. Bukan tidak sakit, karena sakit sunnatullah. Tetapi kalau sakit, lebih cepat sembuhnya, lebih gampang sembuhnya, lebih gampang menemukan jodoh obatnya. Karena ada sebagian orang hanya gara-gara batuk saja dia harus mengeluarkan 10 juta, 20 juta. Sedangkan yang rajin Al-Qur'annya bagus, batuk cuma kecap sama jeruk nipis, sembuh. Cuma dipijit ya, kadang-kadang cuma dipijit. Alhamdulillah. Kadang-kadang sakit, makan sembuh. Alhamdulillah. Sementara ada saudara-saudara kita yang harus berjibaku masuk rumah sakit, harus dirawat berhari-hari, ya, sampai ada yang keluar negeri, bahkan tidak sedikit yang tidak balik lagi, ya. Jadi surat-surat ini banyak sekali keutamaannya, selain tentu Al-Fatihah, ayat kursi, termasuk secara khusus yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Infitar. Ada yang nanya, Ustadz, kenapa Al-Fatihah yang paling banyak diamalkan Al-Fatihah? Pertama, karena Al-Fatihah itu ummul kitab. Apa artinya ummul kitab? Induknya Al-Quran, ibunya Al-Quran. Yang kedua, pendek. Ya, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Ini gampang ya. Coba, mari kita sama-sama baca Al-Baqarah. Nah, sampai sore itu kelar gitu. Tapi semuanya obat. Semua Al-Quran adalah obat. Jadi kalau ada orang, ini nggak ada dalilnya nih. Guru-guru kita dulu, ada yang sakit, ambil air, bacakan Al-Fatihah. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Quran ini obat. Ya. Dibacakan jadi obat. Ditaruh di rumah jadi obat. Masya Allah. Dan semua yang berkaitan dengan Quran pasti mulia. Rumah yang dibacakan Al-Quran dalamnya menjadi rumah yang mulia. Orang yang baca Quran menjadi orang yang mulia. Bahkan orang meninggal pun dibacakan Quran bermanfaat bagi mereka. Ya, bahkan maaf, mungkin kertas atau kulit kambing yang tidak berarti ketika ditempelkan dengan Al-Quran menjadi mulia, dicium oleh orang. Alhamdulillah. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, keutamaan dan manfaat yang keempat dari surah Al-Infitar, dosa akan diampuni. Maksudnya membaca yang mengamalkan, penglihatannya akan dikuatkan. Dan disembuhkan penyakit matanya. Ya, jadi ini bisa juga jadi dari cara-cara yang diajarkan guru kita. Jadi kalau Quran itu bisa melalui media air. Kalau ada air Zam-Zam lebih bagus. Kita bacakan apa surat yang apa kita mau. Kalau di sini tentang Al-Infitar ini kan menguatkan mata. Jadi kita bacakan dengan memohon. Ya tentu memohon dari Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan surah Al-Infitar. Ya Allah, kuatkan mata penglihatanku. Jadikan mataku hanya bisa menatap kepada yang halal, yang Kau ridhoi. Ya Allah, jadikan mataku betah membaca Al-Quran. Ya, karena kadang-kadang mata kita ini, jadi yang dimaksud penyakit mata ini bukan hanya penyakit fisik. Jadi kadang-kadang mata kita ini terang, tapi hanya ngelihat duit terang, lihat harta, gitu kan? Tapi kalau ngelihat Al-Quran langsung ngantuk. Itu perlu diobati itu. Perlu banyak-banyak dibacakan surah Al-Infitar. Ya. Jadi, Ustaz, bagaimana caranya ambil air? Ini gelas botol kecil ini bacakan, terus minum,
Sisanya usapkan di telapak tangan, kemudian diusapkan di mata. Diurut-urut, dipijit, ya sesuai dengan selera kita. Ustadz, saya sudah berkali-kali, tapi kok matanya belum, ya celupin, masuk di ember gitu. Ini bagian dari ikhtiar kita, insya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan mata kita selalu nyaman kalau beribadah. Ya. Betah dengan Al-Quran. Kadang-kadang kita baca Quran, kita pengen baca Quran 1 jam nih. Jadi kita buka 5 menit kita baca Quran, selanjutnya Quran yang baca kita. Jemaah sekalian yang saya hormati, Asbabun Nuzul surat Al-Infitar. Jadi dalam kitab-kitab tafsir disebutkan bahwa yang ada asbabun nuzulnya secara khusus dari surat ini itu di ayat ke-6. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang telah memperdayakan kamu sehingga berbuat durhaka kepada Tuhanmu yang mulia. Ayat ini menurut riwayat dari Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah bahwa ini turun karena pengingkaran Ubay bin Khalaf terhadap hari Ba'ats, hari kebangkitan. Namanya hari Ba'ats, Yaumul Ba'ats. Hari semua orang nanti dibangkitkan dari kubur. Itu namanya hari Al-Ba'ats. Jadi semua nanti kita ini baik yang hidup dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, itu semua akan dibangkitkan dalam proses dari alam kubur. Termasuk orang-orang yang matinya mungkin terbakar, matinya tenggelam. Ada yang mati pesawat terbang ya, kita tiba-tiba meledak. Kan ada tuh kejadian. Sampai sekarang nggak ketahuan di mana ya jejak. Itu tapi semuanya akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya masing-masing. Dan orang yang pertama kali nanti dibangkitkan dari kuburannya adalah siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu Nabi bangkit dari kuburnya sebagai orang yang pertama kali bangkit, yang pertama kali dicari adalah ya Jibril, aina ummati. Jibril, mana umatku? Itu betapa cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau wafat, yang terakhir dicari adalah kita. Ketika pertama kali dibangkitkan dari alam kubur, kita yang dicarinya. Maka sangat wajar sekali kalau kita senantiasa ya bersalawat atas beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang saya hormati, kemudian kita masuk membahas ayat demi ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idzas samaa'u fatarat. Ayat pertama. Idzas sama'u, apabila langit, as-sama' langit. Infatarat, terbelah. Artinya sudah hari kiamat. Jadi salah satu fenomena hari kiamat nanti, langit terbelah. Dan kalau sudah langit terbelah, bayangkan. Sekarang lapisan apa yang menyelimuti atmosfer ya, ozon itu kan, itu sudah panasnya luar biasa. Yang berangkat haji menginfokan kemarin di Mekah itu 38 derajat sampai di atas 40 derajat. Dan diperkirakan nanti ketika wukuf itu sekitar 48 sampai 50 derajat. Kita doakan saudara-saudara kita
yang berangkat haji mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan juga istri saya baru berangkat kemarin. Menitip salam untuk ibu-ibu semuanya. Dan doakan juga mudah-mudahan beliau disehatkan, dikhusyukkan dalam ibadahnya. Dan mudah-mudahan ibu-ibu semuanya juga bisa berangkat haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Ayat kedua. Wa idzal kawakibun tatharat. Dan apabila al-kawakib jamak dari kaukab, bintang-bintang, intatharat, berserakan, bertebaran, keluar dari jalurnya. Di alam ini kan, Masya Allah, makhluk-makhluk Allah yang besar, ada matahari, matahari dikelilingi oleh bulan, bumi juga mengelilingi matahari, dan begitulah planet-planet, ya, dan tidak ada satupun yang ingkar kepada aturan Allah. Wa kullum fi falakin yasbahun dalam surah Yasin. Dan semuanya beredar di jalur edarnya masing-masing. Andaikan matahari mendekat, andaikan matahari menjauh dari bumi 1 senti saja, maka seluruh dunia terbakar. Andaikan matahari mendekat ke bumi 1 senti, maka seluruh kita di dunia membeku. Tapi mereka tidak ada yang menyalahi aturan Allah. Dan mereka makhluk yang besar, lebih besar daripada kita. Ya, kata ulama, perbandingan antara kalau kita ingin mentadaburi alam ini, bayangkan perbandingannya katanya itu matahari, kalau matahari itu seperti bola basket, maka bumi itu seperti kacang hijau. Ya, kurang lebih seperti itu perbandingannya. Lalu kalau bumi itu seperti kacang hijau, kita di mana? Ya, kita di mana? Makanya kalau ada orang sombong dengan kekuasaannya, sombong dengan hartanya, panggil dia, kasih bola basket, kasih kacang hijau. Ya, ini matahari, ini bumi. Nah, kamu di mana? Ya, jadi betul-betul kita ini, kata ulama, hanyalah butiran-butiran debu yang tidak ada nilainya. Ya, coba bayangkan dengan di sana lagi masih ada makhluk yang lebih besar daripada matahari. Ya Allah, memang kita tidak ada apa-apanya. Dan kadang-kadang kan orang merasa penting di dunia ini. Ya setelah dia mati, bumi tidak berubah sama sekali. Jadi kita ini nggak penting sebetulnya. Ada penguasa ingin berkuasa terus karena merasa penting gitu kan. Begitu mati nggak ada, biasa-biasa aja. Jadi yang kedua ini, di akhir zaman nanti ketika bintang-bintang semua berserakan, bertabrakan, dan ketika itulah terjadi hari kiamat. Ayat ketiga, wa idzal biharu fujirat, dan apabila al-bihar, bihar jamak dari bahar, artinya apa? Laut. Apabila lautan-lautan fujirat, diledakkan, jadi meledak. Kalau bahasa kita sekarang apa? Tsunami itu baru, itu ledakan kecil itu. Bayangkan ketika itu seluruh lautan akan diledakkan. Jadi air di laut semua ke darat. Dan dengan mudah Allah menenggelamkan bumi ini. Karena perbandingan bumi, daratan dengan lautan
30 berbanding 70%, kurang lebih. Ya. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan-lautan diledakkan. Ya. Air laut naik di darat. Terjadilah kiamat. Jadi dari atas hancur, dari bawah hancur. Kemudian yang keempat, surat ayat yang keempat, wa idzal quburu bu'tsirat. Wa idzal quburu, kubur ini jamak dari al-qabru. Al-qabru, kubur, kemudian jamaknya kubur. Nah, bahasa kita ngambil yang jamaknya. Ya. Kita ngambil yang jamaknya. Seperti ulama. Seorang ulama, itu jamak tuh. Ya, bahasa kita memang kadang-kadang ngambil, ya, tapi kalau sudah jadi satu bahasa yang diadopsi, tidak perlu kita persoalkan. Jadi apabila kuburan bu'tsirat, dibongkar, dan penghuninya dibangkitkan, juga di hari kiamat nantinya, di akhir zaman. Makanya ada yaumul ba'ats. Kemudian ayat kelima, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat, mengetahui. Dari kata ilmu, ilmun. Nafsun, jiwa manusia. Maka setiap jiwa manusia akan mengetahui ma qaddamat, apa-apa yang telah dilakukannya, dipersembahkannya, wa akharat, dan apa-apa yang dilalaikannya. Jadi kalau nanti sudah hari kiamat terjadi, masing-masing kita manusia akan tahu, akan sadar tentang apa-apa yang telah kita lakukan di dunia dan apa-apa yang kita sesali. Ya. Dan banyak orang yang menyesal nanti setelah wafatnya. Kenapa saya tidak melakukan ini? Kenapa saya tidak melakukan itu? Sekarang belum ketahuan. Tapi kalau sudah terjadi kiamat, alimat, maka setiap jiwa akan mengetahui hakikatnya bahwa apa yang telah kita persembahkan dan apa yang telah kita lalaikan, dan semuanya bersifat final. Kalau di dunia ini kita lalai, masih bisa kita perbaiki, kan? Kalau kita tergelincir, masih bisa bertobat, bisa baik lagi. Kalau di akhirat, nggak ada lagi istilah tobat. Itu sudah akhirat artinya final. Sudah kehidupan yang terakhir, yang abadi. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Dan jamaah sekalian, ibu-ibu yang saya hormati, di antara amal soleh yang paling banyak orang menyesal ketika meninggal dunia adalah bersedekah. Surat Al-Munafiqun ayat 10. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Jadi orang yang meninggal dunia itu berkata kepada Allah, ya Allah, andaikan kematianku ditunda hanya walau sebentar, andaikan bisa dikembalikan ke dunia untuk hidup walaupun 1 jam atau 1 menit, untuk apa? Fa as-saddaqah, pengen bersedekah. Pengen bersedekah. Wa akum minas salihin, dan pengen ikut bersama orang-orang soleh. Kalau perempuan orang-orang soleha, bukan solehot, ya. Soleha, bukan yang solehot, yang berpakaian tapi menggoda, namanya wanita solehot, ya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka pada hari itu setiap jiwa mengetahui apa yang telah dipersembahkan, telah dikerjakan, telah dilakukan, dan apa yang dilalaikan atau ditinggalkan.
dan semua kita ini akan banyak menyesal. Maka inilah gunanya kita mengaji, saling mengingatkan, mudah-mudahan berkurang penyesalan kita nanti di akhir. Insya Allah. Ayat yang ke-6. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu lalai, yang membuat kamu terpedaya sehingga durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang membuat manusia durhaka kepada Allah? Apa yang membuat manusia tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebetulnya sih tidak beralasan ya. Karena kita diciptakan oleh Allah, semua dari Allah. Iya kan? Tubuh kita kepunyaan Allah, pemberian dari Allah. Ada nggak yang kita miliki? Ada nggak yang kita buat? Semua dari Allah kan? Tapi kenapa masih ada orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah tanyakan, ma gharraka bi rabbikal karim. Tidak beralasan sebetulnya. Tubuh kita jadi orang Indonesia itu takdir Allah. Ada nggak yang pernah minta? Jadi kalau orang tua dan anak itu murni mutlak pilihan Allah. Tapi kalau pasangan hidup itu mutlak pilihan kita. Ibu-ibu dulu kan nikah pilihan kan sama suaminya kan? Bukan takdir, itu bukan takdir yang dipaksakan oleh Allah. Ibu-ibu bisa memilih. Tapi kalau orang tua, nggak ada yang bisa milih orang tua. Pernah nggak ibu-ibu milih orang tuanya? Atau milih anak? Atau milih asal daerah? Enggak. Tiba-tiba kita jadi orang Jawa, jadi orang Sumatera, jadi orang Kalimantan, jadi orang Sulawesi, jadi orang Arab. Ya. Berikutnya ayat yang ke-7. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang khalaqaka telah menciptakanmu. Fasawwaka lalu menyempurnakan kejadianmu. Ulama sepakat berkata bahwa makhluk yang paling sempurna kejadiannya adalah manusia. Kalau ada ibu-ibu nggak percaya, ambillah cermin atau fotonya, sandingkan dengan foto makhluk yang lain. Ya, selalu nilai sendiri. Pasti kita paling cakep kan? Ya. Bahkan kalau kita nyari foto, pasti foto kita yang dicari dulu kan? Ya. Ada foto bersama, dikirim ke grup, itu diedit, ya, diedit oleh admin, karena kebetulan fotonya kurang bagus, mungkin dia merem. Jadi masya Allah, kita dalam makhluk yang fasawwaka, diberikan kesempurnaan kejadian. Fa'adalak, dan seimbang. Jadi sempurna dan seimbang. Ya, kalau kita lihat makhluk-makhluk Allah yang lain, binatang, memang jauh sekali keseimbangannya dengan kita kan. Masya Allah, manusia ini betul-betul telah disempurnakan dan diberikan keseimbangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mulai dari kepala, posisinya, letaknya, semuanya sempurna dan seimbang. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Fi ayyi suratin, dalam bentuk apa saja. Surah itu gambar, bentuk.
Ma syaa rakkabak, apa saja yang dikehendakinya. Maka ada orang yang dibuat bentuk tubuhnya, wajahnya orang Indonesia, jadi orang Indonesia kita. Ada yang dibuat seperti orang Arab, ada yang dibuat seperti orang Cina, orang Jepang, orang Afrika. Itu semuanya sudah disempurnakan oleh Allah. Jadi tidak usah kita roba-roba. Ya. Kalau yang hitam nggak usah pengen jadi putih. Orang Afrika itu nggak pernah pengen jadi putih itu karena memang susah gitu kan. Susah jadi putih. Yang banyak ujiannya ini orang-orang kita dan orang Indonesia ya. Hitam enggak, putih enggak. Jadi kadang-kadang pengen jadi kayak orang Barat, jadi orang Eropa, orang Arab. Jadi serba tanggung kalau kita ini. Tapi alhamdulillah. Kalla bal tukadzibuna biddin. Setelah Allah menceritakan fenomena akhir zaman nanti, hari kiamat, kemudian kejadian bentuk tubuh kita yang disempurnakan. Sekali-kali bal tukadzibuna biddin, jangan begitu kamu mendustakan hari pembalasan. Jadi tidak pantas makhluk ini ada orang yang durhaka kepada Allah, ada orang yang tidak ibadah kepada Allah. Apa alasannya kan? Apa alasannya? Kalau kita berpikir, ada orang berpikir mau selamat, mau menghindar kemana? Kira-kira mau menghindar kemana gitu? Mau lari dari kematian. Aina ma takunu yudrikkumul maut. Mau lari kemana? Dimanapun kita berada, kita akan dijemput oleh kematian. Tidak ada orang yang mau datangin kematian kan? Maka Allah pakai diksi yudrikkumul maut. Kan ada eksperimen ya. Ada orang berkumpul dokter, ahli, pengen bereksperimen bagaimana sebetulnya proses keluarnya nyawa ketika orang meninggal itu. Iya kan? Kemana nyawa itu? Kan kalau kita lihat orang meninggal kan, bernapas, hidup nih, tiba-tiba meninggal, hilang. Iya kan? Kemana nyawa itu? Lalu dibungkuslah, dimasukkan dalam kotak besi atau kaca yang kuat, yang mungkin perhitungan manusia tidak akan bisa lepas. Kalau nyawa itu adalah udara, dia udah anti. Tapi apa yang terjadi jemaah sekalian, ibu-ibu yang saya hormati, meledak. Ya, meledak kaca itu dan dokternya semuanya meninggal. Ya. Jadi bahwa tidak ada tempat kita untuk menghindar kalau Allah telah menghendaki. Jadi tidak ada alasan untuk kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan untuk kita tidak mendakwahkan agama Allah. Tidak ada alasan untuk kita hidup bukan atas syariat Allah. Kira-kira seperti itu pesannya. Karena semuanya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah juga ingin memberikan peringatan pada kita, wa inna alaikum lahafidhin, dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi agar kita ini tidak merasa bebas. Jadi kapan orang merasa bebas? Ketika merasa tidak diawasi. Ya. Kalau CCTV kan CCTV bisa tidak berfungsi kan, bisa rusak. Lagian juga banyak CCTV dipasang di masjid, tapi kok kotak amalnya hilang. CCTV-nya hidup, orangnya nggak ada. Alat
buatan manusia. Tapi yang namanya malaikat, alaikum lahafizin. La itu lam di sini itu lam litakid dalam bahasa Arab itu. Benar-benar ada malaikat yang menjaga kita, yang mengawasi kita. Setiap ada amalan kita dicatat malaikat. Tapi untungnya malaikat itu nggak negur, nggak bilang sama kita langsung. Pokoknya tugasnya dia hanya mencatat. Dia tidak ikut campur. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, malaikat langsung mencatat. Kiraman katibin, mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia. Malaikat itu makhluk yang mulia, yang senantiasa mencatat, mendokumentasikan semua amal-amal kita. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. Mereka lebih mengetahui apa yang kita kerjakan daripada diri kita sendiri. Mungkin kita udah lupa nih. Ibu-ibu masih ingat nggak apa yang pernah dilakukan sebelum-sebelum ini? Apalagi di masa muda, masa kecil. Banyak yang kita sudah lupa kan? Tapi catatan malaikat tidak ada sedikit pun yang hilang. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, di surah Al-Kahfi. Tidak ada yang luput dari catatan Allah, catatan malaikat, apakah itu perbuatan kecil ataupun besar. Kemudian innal abrara lafi na'im, endingnya nanti di akhirat, sesungguhnya orang-orang yang benar berbakti kepada Allah, abrar, orang-orang berbuat baik, orang-orang soleh, orang-orang solehah, lafi na'im, benar-benar akan berada di dalam surga yang penuh kenikmatan. Insya Allah. Kita minta surga Firdaus. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya al-fujjar, fajir, orang-orang durhaka, orang-orang yang berbuat kemaksiatan, kemudian dia tidak bertobat kepada Allah sebelum mati, lafi jahim, benar-benar akan masuk dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Setiap kali ibu-ibu sekalian kita membaca ayat-ayat tentang neraka, maka kita berta'awudz, ya, berlindung kepada Allah. Nabi setiap baca Quran, ketika sampai di ayat-ayat tentang neraka, beliau berta'awudz, a'udzubillahi min dzalik. Kalau ada ayat-ayat tentang surga, beliau memohon kepada Allah. Kenapa kita tidak berta'awudz? Kenapa kita tidak mohon kepada Allah? Karena kita nggak paham artinya kan? Ya nggak tahu, apa katanya. Ya. Makanya pentingnya kita ngaji, kita tahu artinya, agar kita baca, kita tahu artinya walaupun sekilas. Ada ayat tentang neraka kita bertawuz, ada ayat tentang surga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaslaunaha yaumaddin, mereka masuk ke dalam neraka itu pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka, tidak bisa menghindar, karena di akhirat cuma ada dua tempat kan, surga, neraka. Ada paham aliran sesat mengatasnamakan Islam tapi sesat, namanya Khawarij. Khawarij itu berpaham ada namanya di akhirat nanti ada manzilah bainal manzilatain. Ini aliran sesat ya, ibu-ibu sekalian. Nanti ada tempat transit antara surga dan neraka. Kalau kita akidah ahli sunnah wal jamaah, hanya ada surga dan ada neraka. Dan umat Nabi Muhammad SAW pada akhirnya semuanya masuk surga. Tetapi ada yang sebelum masuk surga transit dulu di neraka untuk dibersihkan dosa-dosanya. Karena surga tidak menerima kecuali orang yang sudah bersih dosa-dosanya. Kalau kita sih pengennya jangan transit ya. Pengennya langsung masuk surga. Walaupun yang proses yang ditanya banyak berat ujiannya ya.
Karena yang masuk surga tanpa ditanya, tanpa dihisap hanya 70.000 orang. Sab'una alfan. Kuotanya terbatas sekali, Bu ya. Yang masuk surga tanpa dihisap, tanpa ditanya sama malaikat, langsung masuk surga bebas tes, hanya 70.000 orang. Sahabat saja ketika haji wada 140.000 orang. Pertanyaannya, siapa yang mewakili dari Majelis Talim Khairun Nisa? Mudah-mudahan kita semua masuk surga, amin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Ini penekanannya kata ulama, kenapa ditanyakan berulang-ulang? Karena lagi-lagi tadi itu manusia banyak yang lalai dari hari kiamat. Saya jumpa dengan anak muda, tanya, setelah ngobrol belum tahu tentang cara mandi wajib. Ada perempuan belum tahu tentang haid, tentang bagaimana cara bersih dari haid. Ada di Jakarta ini. Coba, dakwah kita luar biasa. Masya Allah. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian sekali lagi, tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Dan ayat-ayat di akhir Quran ini banyak sekali bercerita tentang hari kiamat untuk mengingatkan kita. Allah tidak pernah berhenti mengingatkan kita tentang hari kiamat. Kemudian ditutup dengan satu pernyataan yang kuat sekali. Masya Allah. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari seorang jiwa tidak lagi bisa bermanfaat bagi jiwa yang lain. Wal amru yauma idzilillah, dan semua urusan pada hari itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan di surat yang pernah kita pelajari, ketika itu semua orang tidak lagi bermanfaat bagi orang lain. Pada prinsipnya ya, orang tua tidak lagi bisa menolong anaknya. Anak tidak bisa lagi menolong orang tuanya. Kakak tidak bisa lagi menolong adiknya. Adik tidak bisa lagi menolong kakaknya. Suami tidak bisa menolong lagi istrinya. Istri tidak bisa menolong suaminya. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu orang lari dari saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Lari dari umminya dan abinya. Jadi yang enak dipakai itu abi ummi karena itu lafaz Al-Quran. Tapi di akhirat juga abi ummi juga lari dari kita. Wa sahibatihi wa bani, dan lari dari istri dan anaknya. Kata ulama berdasarkan ayat ini, yang paling terakhir akan menjaga kita itu adalah anak. Ya, terutama perempuan, ibu-ibu, itu kenapa anak laki-laki itu begitu cinta sama ibunya? Karena dia sadar, dia tahu bahwa satu-satunya ibu yang tidak akan pernah menyia-nyiakan dirinya adalah ibunya. Satu-satunya perempuan di dunia yang betul-betul membela dia adalah ibu. Itulah ibu, luar biasanya ibu. Masya Allah. Tapi di akhirat, ibu kita juga jauh dari kita. Maka satu-satunya yang kita harapkan, kitalah yang bisa menolong diri kita. Tentu di sana ada proses-proses, ada pemberian syafaat. Tapi di awal, lari dulu, semua berlari dari kita. Nanti kemudian itu ada syafaat anak untuk orang tuanya. Syafaat hafiz Al-Quran untuk orang tuanya. Dan yang paling kita tunggu-tunggu adalah syafaat kubro baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah fungsinya kita bersalawat atas Nabi. Mudah-mudahan dengan salawat kita pada Nabi, kita mendapatkan syafaat kubro baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah jemaah sekalian beberapa ringkasan pelajaran yang bisa kita pelajari dari surah Al-Infitar. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan insya Allah kita mendapatkan ilmu dan keberkahannya.
atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin sebelum kita tutup, saya tetap memberi kesempatan, tapi kembalikan kepada pembawa acara dulu ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.